Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang berita yang beredar di media sosial dan juga di tengah-tengah masyarakat tentang virus corona, yaitu berita tentang virus corona yang hanya rekayasa dan muncul ke permukaan hanya untuk menurunkan anggaran negara yang bertujuan untuk diberikan kepada tenaga medis. Apakah itu benar? Kita kupas tuntas semuanya, maka dari itu stay tune terus ya. Nah, teman-teman semua, pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya virus corona. Nah, banyak sekali berita di media sosial dan juga di tengah-tengah masyarakat yang mengatakan bahwa virus corona itu hanya rekayasa, hanya buat-buatan pemerintah aja sih untuk menurunkan anggaran yang akan diberikan kepada tenaga medis, yaitu sebesar 50 sampai 150 juta. Sebelum menjawab semua pertanyaan itu, saya akan menceritakan pengalaman saya sebagai seorang perawat dalam menjalankan tugas selama masa pandemi corona ini. Nah, teman-teman semua, kalau tidak salah, virus corona ini mulai memasuki Provinsi Jawa Timur itu sekitar bulan Maret akhir. Karena waktu masih bulan Maret pertengahan itu saya masih melaksanakan pelatihan di Surabaya. Dan setelah pulang dari Surabaya itu saya mendengar kabar di televisi bahwa virus corona sudah mulai menyebar di Surabaya. Kemudian mulai bulan April 2020, saya dan teman-teman perawat di puskesmas itu mulai ditugaskan untuk menjaga posko perbatasan di kabupaten. Nah, tugas kami di sana adalah mencatat para pendatang yang berasal dari luar wilayah Madura, terutama luar wilayah Jawa Timur ya, seperti contohnya misalnya Jakarta. Kan banyak warga Madura itu mencari pekerjaan di luar provinsi. Nah, kami mencatat para pendatang itu dan juga memeriksa kesehatannya yang kemudian kami catat di buku register. Selanjutnya, data-data di buku register itu kami kirimkan kepada tim surveillance se-kabupaten. Kemudian, data para pendatang yang sudah disebarkan kepada tim surveillance kabupaten itu selanjutnya dipilah-pilah berdasarkan desa yang berada di wilayah kerja puskesmas masing-masing. Yang selanjutnya para pendatang tersebut memasuki kategori dengan kasus suspek. Nah, kasus suspek ini yang selanjutnya dilakukan pemantauan selama 14 hari yang juga mereka harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Apabila para pendatang tersebut mengalami gejala, maka perawat dan juga dokter dari puskesmas itu akan melakukan kunjungan ke rumah. Tetapi apabila tidak ada gejala, kami hanya melakukan pemantauan kesehatan mereka melalui telepon. Selain melaksanakan tugas sebagai seorang tenaga medis yang berkonsentrasi kepada pencegahan pandemi virus corona ini, kami juga melaksanakan tugas seperti biasa, yaitu melakukan perawatan kepada pasien yang rawat jalan maupun rawat inap. Untuk pasien yang rawat jalan itu akan dilakukan pemilahan oleh satpam di pintu gerbang puskesmas di depan. Apabila pasien rawat jalan tersebut memiliki gejala batuk, flu ataupun pendatang yang luput dari pendataan di posko perbatasan, maka pasien tersebut akan diarahkan untuk menuju ruangan yang terpisah dari pasien yang lain. Apabila pasien rawat jalan tidak memiliki gejala batuk, flu, ataupun tidak pernah datang dari luar kota, maka pasien tersebut akan diarahkan langsung ke pendaftaran dan dilayani di poli pelayanan. Untuk kemudian pasien yang perlu perawatan rawat inap, sebelum dilakukan tindakan, kami biasanya melakukan rapid test terlebih dahulu. Apabila hasil rapid test tersebut non-reaktif, maka selanjutnya pasien tersebut bisa dilakukan perawatan di puskesmas. Tetapi apabila hasil rapid test menunjukkan hasil yang reaktif, maka pasien tersebut dikonsultasikan kepada
dokter spesialis paru yang juga merupakan ketua gugus tugas COVID di kabupaten. Yang selanjutnya biasanya pasien tersebut kemudian dirujuk ke rumah sakit darurat atau rumah sakit rujukan penanganan COVID. Tugas kami yang lain adalah melakukan penjemputan kepada pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, sebelumnya tim gugus tugas COVID-19 kabupaten itu akan menghubungi tim surveillance dari puskesmas masing-masing, yang dimana pasien tersebut berasal dari desa yang termasuk di wilayah kerja puskesmas. Maka selanjutnya pasien yang terkonfirmasi tersebut akan dijemput ke rumah dan diantarkan menuju rumah sakit darurat atau rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Tidak lama setelah melakukan penjemputan, bisa 1 atau 2 hari, kemudian kami melakukan track and tracing kepada kontak erat pasien. Kita akan melakukan investigasi kontak kepada keluarga, kepada kerabat, atau mungkin teman-teman dari pasien yang sudah melakukan kontak ya dengan pasien. Jadi semua kontak itu kami data, dan jika memungkinkan kami langsung melakukan rapid test. Kelihatannya gampang ya teman-teman tugas dari para tenaga medis ini, tapi pada kenyataannya tidak segampang itu. Kami dalam bekerja selama ini di dalam masa pandemi ini juga sering sekali mengalami penolakan-penolakan dari pasien maupun keluarga. Biasanya penolakan itu terjadi apabila kami akan melakukan rapid test. Penolakan yang saya alami waktu itu adalah saya menerima pasien yang mengalami gejala sesak, batuk, dan juga saturasi oksigennya itu sudah menurun. Namun saat digali informasinya, pasien dan keluarga tidak mengaku bahwa pasien tersebut pernah berkunjung ke luar kota. Setelah dilakukan rapid test, ternyata hasilnya reaktif. Saya sudah jelaskan ke pasien dan keluarganya untuk kemudian saya melakukan konsultasi dengan dokter puskesmas, dan kemudian dokter puskesmas tersebut memberi advies untuk dirujuk ke rumah sakit. Nah, setelah dilakukan penjelasan bahwa pasien tersebut harus dirujuk ke rumah sakit, keluarga pasien menolak karena alasannya corona itu hanya rekayasa mbak, nggak ada. Nanti saya nyampe rumah sakit itu dibilang corona, dikit-dikit corona, apa orang itu semua penipuan. Seperti itu kata keluarga. Tapi saya jelaskan bahwa hasil rapid test itu belum menentukan bahwa pasien tersebut dipastikan positif virus corona. Rapid test itu hanyalah sebagai jejaringan di awal saja. Kemudian apabila hasil rapidnya reaktif, pasien tersebut harus dilakukan swab terlebih dahulu untuk dipastikan apakah benar pasien tersebut tertular virus corona. Tetapi saya dan dokter di puskesmas tetap melakukan KIE kepada keluarga dan pasien untuk tetap dilakukan rujuk ke rumah sakit, mengingat kondisi pasien itu sudah tidak memungkinkan dirawat di puskesmas. Alhamdulillah pasien dan keluarga bisa menerima, walaupun sepertinya saya lihat dari raut wajahnya itu masih khawatir begitu ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa diterima dan pasien itu akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Untuk pengalaman yang lain itu dialami oleh teman-teman bidan. Pada suatu hari ada ibu-ibu yang butuh pertolongan untuk melahirkan. Nah, pasien itu datang kurang lebih sore atau malam hari, yang dimana laboratorium puskesmas itu sudah tutup. Jadi untuk pemeriksaan rapid testnya itu dilakukan keesokan harinya, setelah pasien tersebut dibantu melahirkan dan bayi lahir dengan selamat. Ternyata setelah dilakukan rapid test, hasilnya reaktif. Kemudian teman-teman itu menjelaskan kepada pasien dan keluarga untuk mau dilakukan swab, mengingat kondisi pasien saat itu baik-baik saja, tidak ada gejala apapun yang dialami. Tetapi keluarga dan pasien itu menolak, sampai keluarga pasien itu mengajak keluarganya untuk mungkin ya untuk menyuarakan suara mereka
tidak mau di rapid test itu ke puskesmas, sampai akhirnya bantuan datang banyak dari TNI dan polisi itu datang berjaga di puskesmas takut terjadi hal yang buruk. Seperti itulah kira-kira penolakan-penolakan yang terjadi selama kami melayani pasien dalam masa pandemi ini. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang ketersediaan alat pelindung diri atau APD yang biasa kita gunakan ketika melayani pasien di puskesmas. Nah, biasanya kita itu melakukan pelayanan kepada pasien itu dengan menggunakan APD level 2, yaitu diantaranya adalah masker bedah, kemudian face shield, dan juga hazmat atau gown. Nah, kalau untuk hazmat atau gown ini tidak sulit dicari karena kami menerima banyak bantuan entah dari perusahaan swasta, entah juga dari dinas kesehatan, entah dari perseorangan. Kemudian untuk membeli sendiri pun tidak sulit dan harganya tidak mahal. Nah, apabila untuk penyakit menular itu sebenarnya yang ideal itu bukan hanya masker bedah tetapi masker N95. Tetapi masker bedah dan masker N95 ini sama-sama sangat sulit dicari dan harganya itu sangat melambung tinggi, kurang lebih 70% ya naiknya ya. Karena biasanya satu kotak itu yang isi 50 biji itu harganya sekitar 30 sampai 50 ribu, tapi untuk saat ini kita mencari itu minimal harganya itu 80 ribu ke atas. Itu sangat jauh dari harga yang biasanya ya. Kemudian yang susah dicari juga itu adalah handscoon. Handscoon itu juga sangat susah dicari. Kalau masker mungkin kita memakai satu hari satu, tapi kalau handscoon kita memakainya satu hari mungkin lebih dari 5 kali, apalagi kalau kita melakukan perawatan kepada pasien. Setiap ganti pasien saja kita sudah berganti handscoon, apalagi kalau handscoonnya kotor kita harus ganti lagi handscoon yang baru. Jadi satu kotak handscoon itu isi 100 pasang, biasanya tidak cukup dalam waktu 1 minggu. Jadi kadang-kadang ketersediaan di puskesmas itu sudah habis, sedangkan stok dari pemberian dari dinas kesehatan juga sudah habis, sudah tidak ada lagi. Maka dari itu kami harus membeli dengan harga yang lebih dari 100 ribu. Nah, semua biaya-biaya itu kami keluarkan murni dari kantong kami sendiri. Tidak ada ganti dari pihak-pihak terkait untuk pembelian APD tersebut. Maka dari itu, kalau beredar di luar sana bahwa tenaga medis mendapatkan uang 50 sampai 150 juta, itu saya pastikan hoax ya. Karena ya seperti itu keadaannya. Kami memang tidak pernah mendapatkan ganti untuk membeli APD kami sendiri. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Kesehatan mengeluarkan surat keputusan Menteri Kesehatan tentang pemberian insentif kepada tenaga medis yang melakukan penanganan COVID dan juga kepada tenaga medis yang meninggal karena terjangkit virus corona. Nah, untuk biayanya sendiri itu macam-macam ya teman-teman, insentifnya itu macam-macam. Untuk perawat sendiri di tingkat puskesmas itu insentifnya sebesar 5 juta per pasien baru. Nah, untuk kapan keluarnya, apakah kita sudah terima saat ini, itu belum, karena keputusan menteri tersebut juga baru keluar dan prosesnya itu saya baca masih panjang, masih ada proses verifikasi, masih ada proses pengajuan. Jadi kita itu belum tahu kapan kita akan terima insentif tersebut. Untuk layak atau tidaknya, menurut saya itu layak kita terima insentif karena kita sudah bekerja selama ini, sering juga mengeluarkan biaya sendiri untuk alat-alat pelindung diri yang memang sudah tidak wajar harganya. Selayaknya guru, biasanya guru kan mendapatkan sertifikasi. Jadi menurut saya layak kalau tenaga medis itu mendapatkan insentif. Kemudian untuk menanggapi berita bahwa virus corona itu hanya rekayasa, menurut saya itu tidak benar sama sekali.
Bukti nyatanya, saya sebagai seorang tenaga kesehatan setiap hari itu berangkat kerja, aslinya itu merasa sangat takut. Kita sangat takut tertular virus corona, karena kita di rumah masih punya anak, punya suami, punya keluarga yang rata-rata itu punya penyakit penyerta. Jadi kan apabila punya penyakit penyerta itu lebih gampang tertular virus corona ini. Nah, kami itu berangkat kerja selalu saja berdoa yang mudah-mudahan tidak sampai tertular, karena niat kami semata-mata hanya membantu masyarakat yang mungkin sedang mengalami sakit seperti itu ya. Sedangkan kita kan nggak tahu pasien itu membawa virus corona atau enggak, karena pada zaman sekarang ini sudah kebanyakan pasien itu tidak jujur dengan riwayat kesehatan maupun riwayat perjalanan mereka, dan itu sangat meningkatkan resiko kami sebagai tenaga kesehatan yang harus dan wajib melayani masyarakat itu berada dalam masa yang sangat takut. Kita sangat takut tertular virus corona. Saya berdoa semoga virus corona ini segera pergi, pandemi ini segera berakhir, dan juga pada saat ini sudah mulai diterapkan era new normal ya. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana teman-teman semua harus melakukan kegiatan di luar rumah dalam masa pandemi ini. Nah, untuk teman-teman yang harus terpaksa keluar dari rumah untuk melakukan aktivitas seperti mungkin mengajar, sekolah, atau aktivitas yang lain, saya himbau teman-teman untuk tetap menggunakan masker yang akan menutup hidung dan mulut. Untuk teman-teman yang bukan tenaga medis itu tidak apa-apa menggunakan masker kain, itu juga efektif mencegah penularan virus corona melalui droplet. Kemudian saya himbau teman-teman juga untuk membawa hand sanitizer kemanapun. Hand sanitizer sekarang sudah tidak mahal dan mudah ditemui ya, jadi di mana-mana sudah ada. Kemudian apabila memang tidak membawa hand sanitizer, teman-teman diharapkan untuk cuci tangan dengan sabun minimal 40-60 detik saat teman-teman menyentuh lingkungan luar. Nah, jangan dibiasakan ketika tangan kita kotor, maksudnya kotor ini kita habis pegang benda-benda di luaran ya, di tempat umum, atau mungkin uang. Uang itu juga bisa menjadi salah satu sarana penularan virus corona. Jadi apabila tangan kita kotor, setelah menyentuh benda apapun, jangan sampai kita menyentuh area wajah, entah itu mata, hidung, mulut. Itu jangan dulu. Jadi lebih baik bersih dulu, setelah itu baru pegang area wajah. Apalagi kalau mau makan, kita harus selalu cuci tangan. Kemudian dihimbau untuk teman-teman semua menghindari keramaian. Tetapi jika memang harus pergi ke tempat yang memang ramai, setidaknya jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, apalagi dari orang yang tidak kita kenal, tidak kita ketahui riwayat penyakitnya, riwayat perjalanannya seperti apa, kita kan nggak tahu. Jadi jaga jarak minimal 1 meter, itu akan mencegah apabila orang lain itu bersin, batuk. Nah, itu biasanya jangkauannya penyebaran virus corona itu tidak sampai 1 meter. Jadi makanya dihimbau untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Kemudian setelah teman-teman bepergian dari luar, setelah kembali ke rumah, usahakan jangan menyentuh benda apapun di rumah, apalagi bersentuhan dengan anggota keluarga. Jadi sesampainya di rumah, teman-teman harus langsung mandi dan berganti pakaian. Dan jika memungkinkan, teman-teman di rumah itu bisa bikin desinfektan yang bisa dibikin dari campuran klorin, seperti contohnya Baiklin ya, dan juga air. Kalian bisa melihat banyak sekali rumus pembuatan desinfektan itu di Google. Kalian bisa search sendiri ya. Desinfektan itu biasanya kalau saya sampai rumah itu saya semprotkan ke sepeda motor, kemudian ke helm, dan juga barang-barang yang sudah saya bawa keluar rumah tadi, seperti contohnya tas, sepatu, itu saya semprot dengan desinfektan semua. Kalau untuk HP biasanya saya semprot pakai hand sanitizer sampai rumah.
Sampai rumah saya langsung mandi, ganti baju, biar dah walaupun anak saya nangis, teriak-teriak, pengen gendong, pengen nenen, udah yang penting saya harus bersih dulu, baru saya menyentuh anak saya, menyentuh mungkin berhubungan dengan keluarga saya yang lain, maksudnya melakukan kontak fisik, entah itu salim atau apa gitu ya. Jadi usahakan sampai rumah itu harus bersih dulu, baru kita boleh memegang barang ataupun bersentuhan dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian kita juga harus meningkatkan daya tahan tubuh. Virus corona itu bisa menyebar kepada orang-orang yang memiliki penyakit penyerta, contohnya hipertensi atau darah tinggi, kemudian kencing manis, dan penyakit pernafasan yang lainnya. Intinya punya penyakit-penyakit riwayat yang dahulu ya teman-teman. Tapi apabila daya tahan tubuh kita kuat, itu bisa saja orang yang berhubungan dengan kita itu, berinteraksi dengan kita itu, misalnya dia membawa virus corona, tetapi daya tahan tubuh kita itu kuat, itu bisa saja tidak akan menularkan seperti itu. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita itu bisa dilakukan dengan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi biasakan dimanapun itu kita hidup bersih, entah itu barang-barang di rumah jangan sampai tergeletak, kotor, banyak debu. Kemudian tangan kita ya harus bersih selalu, pakai hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun. Kemudian setelah itu makan makanan yang gizinya seimbang. Bisa juga kita perbanyak minum vitamin C, dan juga kita harus melakukan aktivitas fisik selama minimal 30 menit per hari. Jadi misalnya teman-teman semua hanya di rumah saja, tidak bekerja, itu setidaknya jangan hanya tidur, makan tidur. Lebih baik teman-teman beraktivitas ya, entah itu membersihkan rumah atau mungkin jalan-jalan santai di sekitar rumah minimal 30 menit, seperti itu. Mungkin itu saja pengalaman yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, dan mungkin hanya sedikit ilmu yang saya bagikan pada hari ini. Semoga teman-teman semua yang tidak tahu bisa menjadi tahu dan bisa memetik hikmah dari cerita-cerita saya yang tadi. Untuk selanjutnya saya berdoa semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita semua bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi jangan lupa, walaupun kita sudah berusaha sekuat tenaga dengan mencegah penularan yang tadi, kita juga harus berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan dari penyakit. Apabila kita sudah melakukan pencegahan yang tadi dan sudah berdoa kepada Allah, tetapi kita tetap tertular penyakit COVID-19 ini, maka itu adalah takdir. Kita terima saja, mungkin akan ada hikmah di balik itu semua. Jadi saya mohon kepada teman-teman untuk melaksanakan himbauan pemerintah dan juga himbauan para tenaga medis semua, bahwa virus corona ini memang benar adanya. Tidak ada virus corona itu katanya sudah pergi, virus corona itu sudah habis, sudah hilang katanya seperti itu. Itu tidak benar sama sekali. Apabila teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan atau ingin berkonsultasi, boleh teman-teman berkomentar di bawah. Jangan lupa klik tombol suka, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.